Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menggelar workshop transformasi digital di salah satu hotel di Kota Jayapura belum lama ini. Kegiatan yang dihadiri kurang lebih 61 peserta yang terdiri dari guru-guru yang ada di satuan pendidikan yang ada di kota dan kabupaten di Provinsi Papua. Selain itu, dalam workshop ini menghadirkan Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Pusat, Profesor Dr. Unifa Rosyidi MPD, dan pemateri dari L Consortium Project. Profesor Dr. Unifa Rosyidi dalam keterangannya mengatakan, workshop ini dilakukan di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk melakukan transformasi PGRI sesuai dengan kebutuhan. Jadi saya ingat betul dan itu kemudian dipenuhi. Sekarang saya mendapatkan WA dari Flores. Seorang ketua PGRI Flores itu mengirim WA kepada saya. Pak Presiden, guru-guru juga pengen dong sekolah S2, S3 baik di dalam maupun luar negeri mendapatkan beasiswa LPDP. Bukan hanya sekedar perguruan tinggi. Dan diizinkan oleh beliau. Dan dari Flores itu, itu saya pergikan. Saya ingat banget, di sini juga dengan Pak Jerry dulu dengan Perancis ya Pak. Saya pergikan ke Bangkok dan mereka, dan zaman sekarang bahasa tidak menjadi kendala Bapak Ibu. Jadi dia ngomong dulu terus ditranslate di Google, apalagi ada AI, ya kan? AI, Artificial Intelligence, dia langsung ngomong pakai dengan membaca. Apa yang salah? Orang dia juga nggak bisa bahasa Indonesia, benar nggak? Jadi bahasa alat komunikasi yang merekatkan, tapi spirit perjuangan adalah spirit bersama. Ia berharap melalui workshop transformasi digital bisa menata kembali layanan organisasi PGRI secara digitalisasi dan para guru siap menghadapi perubahan digitalisasi dalam pembelajaran. Unifa mengungkapkan bahwa workshop ini mendapat dukungan dari 6 organisasi profesi yang ada di dunia seperti Jepang, Australia, Norwegia, dan dibantu Internasional Asia Pasifik. Jadi pada hari ini kita akan berbicara tentang transformasi PGRI, ya. Dan PGRI itu perlu ditekuni karena ini alat perjuangan Bapak Ibu, ya, alat perjuangan. Dan saya terima kasih. Ada yang dari Asmat katanya, Bu, saya itu sudah 2 malam di sini, betul kah? Ya, naik pesawatnya susah. Ada yang dari Nabire, ada yang dari MAPI, ada yang dari mana-mana. Saya berterima kasih, saya tahu ini bukan main. Kalau yang namanya berjuang itu emang berdarah-darah, kita harus keluar uang sendiri, pikiran sendiri, tenaga sendiri. Tapi itu adalah berkatnya banyak sekali karena itu kita berjuang buat semua. Sementara itu, Ketua PGRI Provinsi Papua, Nomensen Mambraku, mengatakan workshop yang dilakukan oleh PGRI Pusat menjadi tanggung jawab PGRI daerah dalam rangka proses persiapan SDM di Papua yang lebih baik. Apa yang kita lakukan malam ini itu sebetulnya sesuai dengan visi dan tujuan utama dari PGRI. PGRI itu mempunyai 3 visi yang kadang-kadang dilupakan. Pertama itu bahwa PGRI harus mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Tidak. Yang kedua, PGRI harus mampu untuk mengisi, mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mempertahankan negara yang kita cintai secara bersama-sama. Saya tidak punya database yang menunjukkan bahwa terjadi pengurangan atau kurangnya minat di jurusan di fakultas guru. Sebab di Uncen, Fakultas Guru dan Ilmu Pendidikan setiap tahun dipecahkan rekor untuk penerimaan mahasiswa. Apalagi ketika saya menjadi dekan, itu kita selalu melebihi semua fakultas yang lain. Ada fakultas yang hanya 100, 200, tapi FKIP itu bisa sampai 800. Bahkan pada masa saya pernah sampai 900. Jadi persoalannya bukan soal minat, tapi setelah orang ini lulus, tidak dimanfaatkan sesuai profesi yang kita berikan. Di Papua karena banyak juga lulusan FKIP itu yang masih nganggur dan tidak diangkat. Nah, ini sebetulnya salah siapa?
salah FKIP sebagai gudang produk guru atau user ya. Persoalan terjadi di situ. Kita harus akui bahwa pada zamannya Pak Jokowi, guru mendapatkan perhatian yang cukup luar biasa. Namun ini kita bicara dengan trickle down effect. Kita bicara dengan trickle down effect. Kadang-kala instruksi dari pusat sampai ke daerah tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Saya kasih contoh saja, ibu saya ini pengamat juga. Di kota Jayapura hari ini orang bisa guru terima gaji tanggal 20, tanggal 19 hari ini. Hari yang kita bicara, padahal ini kota ini kota Jayapura ini. Guru terima gaji bisa tanggal 19, tanggal 20. Ya kalau begitu kapan guru dia mau bertanggung jawab dengan proses pembelajaran yang baik? Hari ini bisa dicek. Ini kota Jayapura, kita bicara kota Jayapura. Kepada media ini, salah satu fasilitator yang akan menjadi narasumber dalam workshop transformasi digital, Catur N. Octavian, menjelaskan PGRI bekerja sama dengan L Consortium Project mempersiapkan sebuah program untuk memberi penguatan bagi organisasi PGRI dalam sistem digital. Nah, jadi PGRI dengan EI ini mengadakan program ini ya yang dikemas dalam bentuk workshop transformasi digital untuk penguatan ada APKS, SLCC, LKBH, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan DKJI ya. Dan serta ada pelatihan sistem informasi keanggotaan secara digital. Jadi PGRI sekarang bergerak ke organisasi modern, yaitu transformasi digital, di mana segala semua aplikasi dan sebagainya itu secara terintegrasi dengan digital. Kita tahu sekarang kan era digital, ya, perkembangan teknologi, sehingga PGRI memanfaatkan dunia digital ini untuk memodernkan dalam bentuk organisasinya, dalam administrasi, keuangan dan sebagainya.